Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat kali ini saya ingin mengangkat dua kisah kematian terbesar yang tidak mungkin dilekang zaman dan akan senantiasa diingat karena kematiannya menyisakan kesedihan sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, tepatnya di hari Jumat dan di hari Arafah, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, dia menangis. Sehingga dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Bakar? Maka dia mengatakan, ayat itu adalah na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab setelah turunnya ayat ini, beberapa bulan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa. Pengaruh racun yang pernah dimakannya oleh seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith ketika selepas perang Khaybar. Secara singkat kisah ini, 3 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Dia meminta izin kepada Maimunah agar hari-hari, detik-detik sakit parahnya
meminta tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena di kamar Aisyah inilah Jibril selalu turun membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW dihantar dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha oleh Ali dan juga Abbas ibn Abdul Muttalib, maka manusia memandang bagaimana Nabi dipapah sehingga berita sakit parahnya Rasul menyebar ke seantero kota Madinah. Maka menjadi perbincangan banyak manusia. Maka banyak para sahabat Nabi SAW yang datang dari mana-mana, berkumpul di masjid Nabi, ingin melihat Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha dan juga Rasul mendengar bahwa di masjid Nabi SAW berkerumun para sahabat membicarakan soal dirinya, ada kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada apa di luar sana? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innahum takhafuna alaika ya Rasulullah, sesungguhnya mereka para sahabat dirimu wahai Rasul ketakutan akan kondisimu. Maka Nabi SAW meminta dipapah masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk berkhutbah, dan ini khutbah terakhir yang pernah dikhutbahkan Nabi SAW, karena selepas khutbah ini Rasul meninggal. Maka Nabi SAW di atas kelemahan dan keletihannya karena sakit parah yang dideritanya, dia berusaha untuk berkhutbah di hadapan para sahabatnya, sampai ada kata-kata Nabi SAW, innallaha qad khayyara abdan baina ma indallah wa baina dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih seorang hamba antara apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada di dunia dengan gemerlap seluruh kenikmatannya. Tapi hamba ini cenderung memilih akhirat dibandingkan dunia. Saat khutbah Rasul berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar menangis, kemudian mengatakan, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi amwalina wa auladina ya Rasulullah. Rasul, kami siap menebus bapak-bapak kami dengan dirimu, ibu-ibu kami, harta-harta kami, anak-anak kami, agar jangan engkau meninggalkan kami semua. Sahabat tidak paham yang diucapkan Abu Bakar, sehingga mereka mencela Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakrin, kaifa tuqatiu kalaman Nabi? Wahai Abu Bakar, berani-beraninya kau memotong ucapan Nabi SAW. Tapi Abu Bakar terus bicara, sampai Nabi SAW membela Abu Bakar dan mengatakan, da'uhu Abu Bakrin yatakallam, biarkan Abu Bakar bicara, karena kebaikan kalian sudah kubalas, kecuali kebaikan Abu Bakar aku tidak sanggup membalasnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Setiap pintu tertutup bagi kalian kecuali untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di ujung khutbah Rasul mengatakan hafizakumullah, nasarakumullah, awakumullah, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Sampaikan salamku kepada umat yang tidak pernah melihatku. Kemudian Rasul turun dari mimbar, kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sejak itu Nabi SAW semakin memarah sakitnya. Ketika kemudian Nabi SAW berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, Rasul meminta agar Fatimah didatangkan kepadanya. Datanglah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Nabi SAW. Kemudian dibisikkan, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Kemudian dibisikkan kedua kalinya, tiba-tiba Fatimah menangis. Aisyah radhiyallahu anha heran, bagaimana mungkin dia bisa mencampurkan antara kebahagiaan dan kesedihan dalam satu waktu. Sehingga sepeninggal Rasul, Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa yang membuat dia tertawa dan apa yang membuat dia menangis.
Maka Fatimah radhiyallahu anha menjelaskan saat Rasul membisikkan pertama kali, kemudian aku pun menangis. Maka dia mengatakan bahwa diriku orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kematian. Adapun aku tersenyum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa diriku akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Singkat cerita, maka Nabi SAW meminta agar seluruh wanita-wanita, istri-istrinya, putri-putrinya keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu paha Aisyah radhiyallahu anha dijadikan bantal oleh kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah memeluk kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke langit dan mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguh aku merasakan bahwa Rasul sedang dimintai pilihan, apakah dia harus menyusul kawan-kawannya di surga yang paling tinggi dari kalangan para nabi dan rasul, para syuhada dan salihin, ataukah untuk tetap di dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk meninggal dunia dan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah wa inna lil mauti la saqarat ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul tidak bergerak lagi, badannya dingin, Aisyah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Apa yang bisa diucapkan Aisyah? Dengan lemahnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Sambil bangkit kemudian berjalan ke pintu Masjid Nabawi, menghabarkan kepada para sahabat, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak sanggup bangkit. Utsman ibn Affan seperti anak-anak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ali radhiyallahu anhu seperti lumpuh tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, mengambil pedangnya, kemudian berteriak-teriak, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Sungguh dia sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik, sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam meninggalkan kaumnya 40 malam. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tetap teguh kemudian menenangkan para sahabat, dan juga Umar radhiyallahu anhu setelah masuk ke kamar Rasul kemudian mencium kening Rasul dan mengatakan, tibta anta ya Rasulullah mayyitan wa hayyan. Sungguh indah kehidupan wahai Rasul, baik di masa engkau hidup ataupun mati. Maka Abu Bakar kemudian naik ke atas mimbar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan manusia dan mengatakan, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah, maka Allah yang tidak pernah mati dan akan tetap hidup. Dari situ kemudian Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Muhammad itu sama dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Apakah kalau dia terbunuh atau mati, kalian akan kembali murtad ke belakang kalian dan meninggalkan ajaran Islam? Maka barang siapa yang murtad tidak memadaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah wafatnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ketika datang surat, banyak sekali datang dari Kufah ke kota Madinah agar cucu Nabi SAW Husain datang ke Kufah dan siap dibayat untuk merebut kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Ketika itu Husain mengutus saudaranya Muslim ibn Aqil untuk memastikan berita tentang pembayatan itu.
Maka berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah. Rupanya betul penduduk Kufah ingin membaiat Husain dan menumbangkan kekuasaan Yazid. Tetapi akhirnya Muslim bin Aqil pun dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Kufah, utusan Yazid ibn Muawiyah. Dan Husain tidak tahu kalau orang-orang Kufah berkhianat kepada dia. Berangkatlah Husain dengan jumlah 72, 30 di antara mereka adalah pasukan perang, dan selebihnya istri-istrinya, anak-anaknya, dan semuanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Karbala, maka Husain bertanya, negeri apa ini? Maka orang-orang mengatakan, Karbala ya imam. Maka Husain mengatakan, wallahi karbun wa bala. Demi Allah, di tempat ini ada karbun dan ada bala. Karbun artinya kesedihan, bala artinya musibah. Karbala. Tiba-tiba kemudian datang pasukan, 1000 pasukan dipimpin Hur ibn Yazid At-Tamimi, dan 4000 pasukan dipimpin oleh Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, satu di antara pemimpin putra daripada 10 sahabat yang janjikan masuk surga, Sa'd bin Abi Waqqas. Ketika itu Husain ibn Ali melihat dalam pasukan itu ada para pengkhianat dirinya yang sudah mengirim surat untuk membaiatnya, tiba-tiba bergabung dengan pasukan yang akan membunuh dirinya dan keluarganya. Maka di malam hari, tepat di tanggal 9 Dzulhijjah, Husain pun kemudian bermimpi. Setelah kemudian 1 jam dia bermimpi, dia pun kemudian berubah wajahnya. Zainab, saudarinya, mengatakan, ya Husain, ada apa dengan wajahmu? Maka Husain mengatakan, demi Allah, dalam mimpiku aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Husain, aftir ma'ana hadzal yaum. Wahai Husain, buka puasalah bersamaku, kata Rasulullah, hari ini, karena ketika kematian Husain tepat di tanggal 10 bulan Muharram, dan tanggal 9 adalah saat berpuasa kaum muslimin, puasa bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terpancar kesedihan dari Husain. Kata Zainab, ya Husain, apakah kamu takut dengan kematian? Bukankah engkau akan berjumpa dengan abangmu Hasan? Bukankah engkau akan berjumpa dengan ibumu Fatimah Zahra? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayahmu Ali bin Abi Thalib yang sudah meninggal dunia sebelumnya? Kata Husain, tidak. Aku tidak takut dan tidak bersedih akan kematian. Tapi aku bersedih kenapa orang-orang itu dimimpikan membunuh diriku dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat mereka berada di neraka, dan aku ingin masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hari pengepungan itu, maka Husain melihat orang-orang yang berkhianat. Ketika itu manusia tidak berani mendekati Husain karena tahu siapa yang membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya besar sekali, sehingga mereka tidak berani membunuh, hanya menyabat-nyabatkan pedang saja. Datanglah putra Husain namanya Ali Al-Akbar, putra sulung Husain, dan mengatakan, ya abi, wahai ayahku, izinkan aku membela diri. Bayangkan 5.000 pasukan hanya melawan 72, itu pun hanya 30 orang tentara dan lebihnya perempuan dan anak-anak serta anak-anak Husain dan Hasan yang masih kecil-kecil. Tiba-tiba Ali Al-Akbar mengatakan kepada Husain, ayahnya, wahai abi, biarkan aku maju lebih dahulu. Kemudian Ali Al-Akbar mengatakan di hadapan pasukan Ubaidillah ibn Ziyad dan mengatakan, ana Ali ibn Husain ibn Ali, wa nahnu bi ahli baiti aqrabu minkum bin nabi, wa la yahkumuna ibnu da'i, wa satarawna al-yawma sitri li abi. Maka dia mengatakan, saya adalah Ali putra Husain putra Ali, kami dan keluarga Nabi lebih dekat kepada Nabi dibandingkan kalian, dan kami tidak mungkin di bawah hukum orang-orang yang mengaku pemerintah. Sesungguhnya kalian akan tahu siapa diriku dan pembelaanku kepada ayahku Husain ibn Ali radhiyallahu anhu.
Maka kemudian Ali Al-Akbar maju, akhirnya kemudian dia pun gugur mati syahid. Itulah kesedihan pertama bagi Husain melihat putra sulungnya meninggal dunia dengan darah bersimbah dan mati syahid. Maka dia memeluk putranya, kemudian mengatakan ke langit dan mengatakan, Allahumma syahad ya Allah, saksikanlah ini ya Allah, saksikanlah ini. Kemudian datang putra daripada Hasan, usianya masih 14 tahun, wajahnya mirip dengan Nabi SAW. Sudah dilarang Husain untuk tidak keluar tenda, tapi juga keluar. Akhirnya dia pun mati syahid. Kemudian setelah Husain berperang, ada kesempatan untuk memeluk putra Hasan. Dia pun mengatakan, wahai putraku, sudah kukatakan jangan kau keluar, tapi kau keluar sehingga kau seperti ini. Tetapi ingatlah, pertemuan kita bukan di dunia, tapi pertemuan kita fi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelak di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terdengar suara tangisan bayi. Rupanya anak Husain yang paling kecil, namanya Abdullah ibn Husain, menangis karena kehausan. Maka para wanita kemudian memberikan bayi itu kepada Husain, putra yang paling kecil Abdullah ibn Husain. Kehausan. Diangkatnya kemudian di hadapan pasukan itu dan mengatakan, ittaqullah ya kaum, iskina bihadzal sabi. Bertakwalah kepada Allah wahai kaum, lihatlah bayi ini, dia sedang kehausan, berikan minum untuk bayi ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba datang panah melesat, kemudian persis menembus leher bayi itu. Husain minta air, yang datang panah. Maka bayi yang tidak berdosa itu kemudian bersimbah darah, darahnya sampai ke tangan Husain. Husain pun menangis, kemudian mengangkat bayi itu dan mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah, bagaimana orang-orang itu bisa membunuh bayi yang tidak berdosa ini. Akhirnya kemudian satu persatu Husain melihat putra-putranya meninggal dunia, dan ansarnya meninggal dunia, pasukannya meninggal dunia, sehingga ketika tidak ada pasukan kecuali dia sendiri, Husain ibn Ali radhiyallahu an, hanya satu putranya yang tersisa masih hidup yang ada di tenda, namanya Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin. Dia sakit parah, usianya 16 tahun. Ketika itu dirawat oleh Zainab dan mengatakan kepada bibinya Zainab untuk dibawakan tongkat dan pedang, karena melihat saudara-saudara sudah terkapar mati dan tidak ada yang hidup kecuali dia dan ayahnya Husain ibn Ali. Kata Zainab mengatakan, ya Ali, malaka bisayfi wal asah, untuk apa kau memegang tongkat dan juga pedang? Bangkit saja kau tidak bisa. Kemudian Zainal Abidin mengatakan, adapun tongkat agar aku bisa berdiri dan pedang untuk menyabet musuh-musuh bapakku. Ketika dia memaksakan diri keluar dari tenda, Husain melihat putra satu-satunya dan mengatakan dan berteriak kepada Zainab, ya Zainab, selamatkan Zainul Abidin agar tidak terputus keturunanku sampai hari kiamat, karena itu satu-satu keturunan yang tersisa. Maka Zainab langsung kemudian mengambil Zainal Abidin, masukkan ke dalam tenda, melindunginya, sehingga itulah satu-satunya cucu Husain, yang cucu Rasul yang selamat dari turunan Husain. Dari situlah cikal bakal turunan Husain sampai kiamat, dari Ali As-Sajjad Zainul Abidin, karena semua putranya meninggal di Karbala. Ketika tidak ada manusia kecuali Husain yang berperang, dikepung oleh pasukan. Sekali lagi tidak ada yang berani mendekat Husain, karena tahu siapa yang membunuh Husain memiliki dosa yang sangat besar, karena dia cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya mereka hanya bisa menyabet kakinya, menyabet tangannya, perutnya, tapi tidak berani menusuknya. Sehingga ketika Husain kemudian sudah tersungkur duduk, tapi masih menyabet-nyabetkan pedangnya, sudah tidak berdaya, sahabat tidak berani membunuh Husain. Datanglah orang yang paling buruk dari kaum anak buah daripada Ubaidillah ibn Ziyad, Sammar ibn Yazid, tiba-tiba mengatakan Sammar kepada pasukan, kenapa kalian tidak membunuh Husain? Uqdum ila Husain, uqdum ila Husain, majulah kepada Husain, uqtuluhu, bunuh dia. Sekali lagi pasukan tidak berani. Sampai datang Anas ibn Sinan, orang nomor 2 paling celaka, tiba-tiba melayangkan pedangnya, kemudian mengenai kepala Husain tersungkur. Maka Sammar pun mencabut pedangnya, kemudian memutus kepala Husain dari badannya. Husain tanpa kepala. Kemudian kuda yang ditunggangi Husain tiba-tiba lari.
menuju tenda istri-istrinya. Yang pertama lihat adalah Sakinah, putri Husain. Disangkanya Husain berada di atas kuda itu, dia senang, kemudian keluar tenda. Disangkanya ayahnya pulang, tapi hanya kudanya yang pulang. Kemudian dia melihat dari kejauhan ayahnya sudah tidak berkepala. Dia pun berteriak, "Ya Husainat, wah Husainat, wah Husainat." Duhai ayahku, duhai ayahku Husain. Mendengar para wanita teriakan Sakinah, maka semua wanita menangis dan mengatakan, "Ya Ammat, ya Husainat, ya Sayyidat." Akhirnya kemudian mereka pun menjadi tawanan perang, termasuk Zainul Abidin dibawa kepada Ubaidillah ibn Yazid. Tiba-tiba Ubaidillah mengatakan, "Alhamdulillah alladzi qad nasarana alaikum." Segala puji dan puja hanya milik Allah yang telah memenangkan perang ini kepada kalian. Maka Zainab bangkit dan mengatakan, "Alhamdulillah wa qad atamma birijali nabi syuhada." Kami pun bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan anak-anak muda laki-laki kami, suami-suami kami dan anak-anak laki-laki kami menjadi syuhada dibandingkan kalian para pecundang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Karbala dan kematian Rasul adalah kisah yang tidak mungkin dilupakan manusia. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kecintaan kepada Nabi dan keluarganya adalah ibadah. Makanya setiap kita salat dalam tasyahud, kita senantiasa membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala ali artinya keluarga Muhammad. Artinya kita sangat sayang dengan keluarga Rasul, tetapi tanpa harus ekstrim seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah menundukkan posisi sebagaimana yang telah didudukan Allah dan Rasulnya, tanpa harus berbuat ekstrim kepada keluarga Nabi SAW. Apalagi sampai meremehkan keluarga Nabi SAW seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij. Maka kita tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Itulah dinul wasat, agama pertengahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun Nabi SAW sudah 14 abad yang silam meninggal dunia dan cucunya Husain, tapi kenangan-kenangan indah mestinya kita harus bayangkan, menjadi pemicu bagi kita bahwa kematian Nabi SAW dan juga cucunya Husain menjadikan ibrah dan pelajaran ukun semakin cinta kita kepada ahli bait. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW, begitulah harusnya kita cinta dengan Rasul dan juga keturunannya. Kata Nabi SAW, "Udzakirukumullahu bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian agar menghormati keluargaku. Bahkan Rasul mengatakan, "Man ahabba Hasan wal Husain faqad ahabbani." Siapa yang mencintai Hasan dan Husain maka dia telah mencintai aku, kata Rasul. "Wa man abghadahuma faqad aghdabani." Siapa yang membenci keduanya maka sungguh dia telah membenci diriku. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma akshif annal bala wal waba qarana. Allahumma akshif annal bala wal waba qarana. Allahumma akshif annal bala wal waba qarana. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.